Salam Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Kristus Yesus. Renungan siang kita kali ini kita mau belajar bagaimana sikap orang percaya. Kita mau belajar dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Sikap orang percaya yang kita bisa pelajari dari sini adalah berseru kepada Tuhan dan memohon. Seperti kita tahu bahwa orang kusta itu dikucilkan hidupnya. Tapi bagaimana orang kusta bisa tahu bahwa yang lewat itu adalah Yesus? Sepertinya kisah tentang Yesus sudah kemana-mana, bahkan sampai kepada telinga orang kusta. Mereka mendengar bahwa Yesus adalah tabib yang luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, oleh karena itu, ketika melihat Yesus, muncul pengharapan dalam diri mereka. Dan mereka berseru. Konteks zaman cerita ini, kalau orang sakit yang tidak bisa disembuhkan itu dikucilkan, dibuang, terpisah dari keluarga, komunitas, bahkan jiwanya pun sampai digerogoti akibat kenajisan yang ditempelkan kepadanya. Kesembuhan sangat bermacam-macam. Ada yang diulek pakai ludah dan tanah lalu sembuh. Ada juga yang langsung disuruh jalan lalu sembuh, dan lain-lain. Ada suatu proses di mana mereka tidak terlihat, tidak diceritakan dalam Alkitab, namun diceritakan mereka sembuh. Ayat selanjutnya, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari di sini adalah percaya meski belum melihat. Menundukkan segala keinginan kita kepada Tuhan. Mau sembuh atau tidak sembuh, yang penting bagian kita adalah percaya dan taat. Ayat ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang ini?" Bersyukur. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari di sini adalah bersyukur. Yang satu kembali bersyukur sambil tersungkur. Yang 9 orang salah arah, saking senangnya sembuh, tapi tidak kembali kepada Tuhan. Sampai Yesus marah, tampak dari perkataan, "Di manakah yang 9 orang ini?" Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketersungkuran adalah sikap hidup yang sungguh-sungguh. Iman yang tepat arah, tahu mana yang penting dalam hidup, yaitu mengarah kepada Kristus Yesus. Bukan hanya sekadar sembuh, tapi bersyukur dan memuliakan Allah. Mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan supaya kita sembuh, atau kaya, atau pintar, atau sukses, atau banyak hal lain lagi yang kita inginkan supaya kita bisa dihargai oleh dunia. Bersyukur kepada Allah, membiarkan hidup kita dipimpin oleh Allah, membiarkan Dia hidup dalam hidup kita. Ayat selanjutnya, lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Hal yang keempat yang kita bisa pelajari di sini adalah terimalah berkat Tuhan. Berorientasi kepada apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, merenungkan kebenaran harus merenungkan dalam keutuhan. Sehingga hidup dalam kebenaran harus menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, bukan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tidak penting bagaimana kita dipakai, tetapi yang penting adalah bagaimana Tuhan ditinggikan. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.